Sampaian dialogis yang akan disampaikan nanti oleh calon bupati kita, yaitu Pak Andi Mek, Sarjana Hukum. Berikan tepuk tangan yang seluas-luasnya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, ketua adat, dan sesepuh masyarakat di desa komplit ini, kata Pak Kadus kita, yaitu seluruh Sungkung. Masyarakatnya sudah mewakili hadir di sini pada malam hari ini. Terimalah salam hormat dari saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, di mana pada malam hari ini sudah mengizinkan saya hadir di sini untuk kampanye dialogis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadus, juga seluruh panitia yang telah mengadakan acara ini dengan jeripaya. Sudah rapat beberapa malam, akhirnya tercapai juga apa yang kita inginkan dalam acara untuk membahas bagaimana ke depan membangun Kabupaten Bengkayang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu tariannya, juga kepada adik-adik tadi yang sudah menari menyambut kedatangan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi sore. Saya juga diterima seperti tamu agung. Saya hampir meneteskan air mata sambutannya yang luar biasa kepada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga adik-adik, kedatangan saya pada malam hari ini sebenarnya sudah lama saya ingin datang. Saya lama mendengarkan tentang Sungkung, karena tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, saya salah satu tokoh pemekaran dari Tionghoanya. Tokoh pemekaran kita ada beberapa orang yang ingin saya sebutkan namanya. Ada Pak KP Tongkok, ada Pak P. Asimuk, juga ada Pak Simpson yang mewakili perbatasan. Pendeta kita, gembala kita, hari ini beliau tidak bisa hadir. Yang hadir ada anaknya Pak Ishak. Juga dari muslimnya Pak Haji Musni dan Pak Abdul Meri. Tokoh-tokoh pemudanya masih ada. Yang saya sebutkan tadi, yang masih ada tinggal saya berdua, yaitu Pak Simpson dengan saya. Yang lainnya sudah mendahului kita. Saya adalah saksi hidup bagaimana tokoh-tokoh kita memperjuangkan pemekaran wilayah. Pada tahun 1999, tahun 2000 kita dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkayang. Dalam kurun waktu pemerintahan Kabupaten Bengkayang sudah 20 tahun, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang tinggal satu periode lagi, 5 periode, karena undang-undang pemekaran itu ada undang-undangnya. Karena dalam undang-undang itu kita 5 periode, kalau tidak mampu kita akan gabung kembali ke Sambas. Berarti ini periode yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya dari itu, kenapa saya hadir di Sungkung ini? Saya sering mendengar tentang Sungkung dan jalannya sangat jelek sekali. Akan tetapi saya pada hari ini menyaksikan langsung dengan kepala dan mata saya sendiri. Memang Sungkung ini belum mendapatkan pembangunan yang adil. Maka dari itu, dalam perjalanan saya selalu berbincang-bincang dengan teman-teman tim. Saya bilang Sungkung ini sebenarnya bukan tidak bisa dibangun. Bisa dibangun, akan tetapi pemimpinnya harus memimpin pakai hati. Dan ada niat. Pasti bisa dibangun. Kita boleh menonton TV maupun membaca berita Papua yang begitu susah masih dibangun oleh Pak Jokowi. Sungkung ini dengan kapot ini hanya 30 km. Apalagi jalannya sudah ada. Pasti bisa dibangun, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa Sungkung ini harus dibangun? Sungkung ini sangat potensi sekali. Ya, hasil buminya, sumber daya alamnya. Kalau jalan tuh dibikin bagus,
Kita di sini bisa mengangkut hasil tani kita, jualnya ke pasar. Tidak perlu lagi melewati kabupaten lain. Yang saya dengar juga orang mengatakan, ngapa lewat kabupaten kami? Kita kan ada jalan kabupaten kita. Saya sedih mendengarnya tentang seperti itu. Maka dari itu saya katakan hari ini, kalau saya dipercayakan dan Tuhan merestui, saya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bengkayang. Prioritas pertama, prioritasnya adalah Sungkung yang akan saya bangun jalan. Kita Indonesia sudah 70 lebih tahun merdeka, Sungkung belum menikmati. Betul-betul belum menikmati. 20 tahun pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah cikal bakalnya adalah memakmurkan, mensejahterakan. Tapi apa yang kita temui di sini, Sungkung belum sejahtera. Sungkung belum mendapatkan pembangunan yang menyentuh. Sungkung belum mendapatkan pembangunan yang adil. Inilah yang harus kita kembalikan, keadilan itu kepada Sungkung ini di Ketuban. Harus kita kembalikan. Saya prioritaskan jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya berani mengatakan saya prioritaskan? Saya seorang pengusaha, saya bukan dari partai politik. Saya juga bukan politikus. Saya tidak pernah mencalonkan diri DPR maupun bupati. Kali ini saya mencalonkan diri, saya dilamar partai politik. Ketika saya menjalani bakso saya di Kabupaten Bengkayang, di pelosok-pelosok saya temukan belum terbangun keluhan-keluhan masyarakat kita tentang jalan, pertanian, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata. Semuanya belum terbangun. Saya terpanggil dengan situasi kondisi itu. Makanya saya bikin program kerja saya, visi misi saya sesuai apa yang saya temukan dalam perjalanan saya di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang ini. Makanya saya katakan, saya tidak membeli visi misi. Kalau visi misi dibeli, dibacakan indah, enak didengar, akan tetapi tidak mampu dilaksanakan. Betul. Makanya sering terpilihnya kepala daerah dibilang pembohong. Karena visi misinya bukan dia yang bikin sendiri. Kalau saya tulis sendiri, saya bikin sendiri, yang saya temukan di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang. Itulah visi misi saya dan program kerja saya. Makanya saya ngomong dengan Pak Aliong, calon wakil saya, hari ini tidak hadir, diminta maaf karena juga melaksanakan tugas di Suti Semarang, juga ada kampanye dialogis. Kami katakan kita harus punya moto pembaharuan, menuju Bengkayang bersih hebat. Bersih itu apa? Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu adalah urat nadi pembangunan daerah. Kenapa daerah kita belum terbangun? Karena tata kelola pemerintahnya tidak kuat dan tidak tangguh. Makanya saya katakan, kalau kami terpilih, kami akan mengoreksi terus tentang kepala dinas ini. Kami akan merekrut kepala dinas sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan basicnya, dan pangkatnya sudah cukup agar punya pengalaman. Itulah yang kita angkat sebagai kepala dinas. Kenapa? Karena kepala dinas ini mewakili bupati untuk membangun rakyat. Kepala dinas tidak punya visi dan misi. Yang punya visi dan misi adalah bupati dan wakil bupati. Kepala dinas harus mengikuti visi misinya bupati dan wakil bupati untuk membangun masyarakat kita di Kabupaten Bengkayang. Ini yang harus kita lakukan. Karena kepala dinas itu kalau tidak sesuai dengan basicnya maupun backgroundnya, contohnya kenapa Sungkung tidak terbangun. Kepala dinas PU itu dari sosial, bapak-bapak, ibu-ibu, cocokkah bikin jalan? Pasti tidak cocok. Kenapa budaya kita tidak terangkat, tidak dilestarikan selama ini? Padahal saya mulai dari Siding, saya datangin tempat budaya kita yang ada Nyobeng itu sangat luar biasa. Sudah terkenal di internasional, kok masih kumuh.
Kenapa permasalahannya di mana? Seperti kita di sini juga. Karena kepala dinasnya itu dokter. Gimana dokter ngurus tuh budaya? Itu tidak cocok dengan pendidikannya. Makanya kalau kami terpilih, ini akan kami kembalikan ke masing-masing tempatnya. Agar beliau-beliau itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan pendidikannya, akhirnya dia bisa mencintai pekerjaannya. Rakyatlah yang akan menikmati kesejahteraan. Ini yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan, hebat tuh apanya? Hebat tuh kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, jalan, infrastruktur, budaya dan pariwisata. Sehat. Kita setiap desa harus ada ambulan desa, harus ada perawat ataupun bidan ada di situ, di desa itu, agar bisa melayani ibu-ibu kita, bisa melayani anak-anak kita yang sakit maupun saudara-saudara kita yang sakit. Itu penting kesehatan. Kalau tidak sehat tidak mungkin bisa berkarya. Kalau tidak sehat tidak mungkin dia bisa cerdas untuk sekolah. Masalah pendidikan, banyak saya temukan anak-anak yang tidak mampu sekolah. Ini pun harus kita sekolahkan. Karena kepala dinasnya nanti akan kita pilih yang profesional. Tentunya kita harus mencerdaskan putra-putri kita ke depan yang lebih baik. Karena majunya teknologi, globalisasi, kita harus bisa mengimbangi, harus bisa bersaing dengan luar. Ini yang harus kita lakukan. Masalah budaya. Budaya kita tuh unik, indah, dan mahal. Akan tetapi kalau tidak kita berdayakan, kita tidak lestarikan, sama juga nol. Maka dari itu, saya akan mengoreksi dan memilih kepala dinas yang sesuai dengan basicnya untuk budaya ini. Kemudian masalah pendidikan juga sudah saya sampaikan. Masalah ekonomi. Ekonomi itu keterkaitannya dengan infrastruktur jalan. Kenapa? Karena kita harus menguatkan ekonomi kita mulai dari desa. Desa itu banyak penghasilan hasil tani, ya, yang banyak. Jalan pun harus mendukung agar hasil bumi kita bisa diangkut ke kota dan dijual. Dengan demikian, ekonomi masyarakat kita kuat, hidup akan sejahtera. Ini harus kita lakukan. Juga masalah pupuk, kita juga akan bikin program pertanian. Kita punya Presiden Pak Jokowi, punya program kerja ketahanan pangan. Makanya saya katakan, kita kalau ingin mendapat bantuan dari pusat, kita harus mampu membuat program. Misalnya di masalah pertanian, ladang kita berapa luas di Sumpung ini, ya, kebun kita berapa luas, kemudian 1 tahun berapa kali panen, dan perlu pupuk berapa ton. Itu harus jelas. Kalau secara global Kabupaten Bengkayang sawah berapa puluh ribu hektar, sawit berapa puluh ribu hektar. Itu program kita bikin, kita ajukan ke Menteri Pertanian. Kita ajukan juga, bukan kita bawa proposal ke sana. Secara budgeting kita tekan dari sini, di sana sudah sampai. Itu majunya teknologi modern. Indonesia sudah maju, makanya kita harus ikutin. Ketika dikoreksi oleh menteri, kalau sesuai cocok, dia akan membantu pada kita. Akan tetapi kita harus bikin betul-betul. Ketika dipanggil bupati itu paparkan, saya siap datang untuk berargumentasi dengan menteri-menteri itu, agar bisa membantu masyarakat kita. Jangan lagi kita tertinggal, kita jangan lagi diam, kita harus berjuang bersama keluar dari kesulitan ini. Kalau hanya dengan saya dengan Pak Alyong, tidaklah begitu ada kekuatan. Tapi dengan kita bersama-sama, kita pasti bisa. Kenapa? Saya katakan tadi, apa yang mau kami lakukan, mengoreksi, merekrut kepala dinas harus jeli. Kami sadar, bupati dan wakil bupati itu dipilih rakyat. Rakyat memilih bupati, sudah menggantungkan harapannya kepada bupati itu. Sudah menggantungkan masa depan pemuda-pemuda itu kepada bupati itu. Makanya dari itu, bupati yang terpilih itu jangan sombong.
Kalau nggak ada tangan rakyat, dia tidak mungkin jadi bupati. Maka dari itu saya bilang, saya ngomong Pak Aliong, kalau kita terpilih dipercaya rakyat, Pak Aliong jaga aja tuh kantor bupati. Saya akan masuk ke desa-desa. Saya ingin mendengarkan langsung keluhan rakyat. Saya ingin mendengarkan juga apa yang belum mereka nikmati, yang belum mereka dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya pembangunan. Seperti inilah kita kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Pak Kepala Desa, Kadus, RT. Kita tanyakan, di desa ini apa yang perlu kita bangun? Itulah menjadi programnya bupati. Itu yang dibangun. Agar pembangunan itu begitu dibangunkan bisa dinikmati langsung oleh rakyat kita. Itulah pembangunan untuk masyarakat kita. Kita harus membangun Kabupaten Bengkayang ini mulai dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Karena selama ini membangun dari kota ke desa, akhirnya desanya tertinggal. Contohnya jalan kita ini. Tidak ada pejabat yang masuk ke sini, hanya menerima laporan saja. Tidak bisa. Makanya saya katakan, di pelosok manapun saya harus hadir. Karena saya calon pemimpin. Ketika saya dipercaya, saya tahu apa yang harus saya kerjakan untuk rakyat. Makanya dari itu, kalau kita sembarangan memilih orang yang tidak tahu permasalahan daerah kita, kita pilih dia pun dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Makanya saya katakan setiap desa yang tertinggal jauh bagaimana sulitnya, tetap saya harus hadir. Seperti tadi pagi, saya sambil berjalan saya senang. Orang tanya gimana Pak Andi Mek, capek? Oh enggak, saya tidak capek. Badan saya boleh capek, hati saya tidak capek. Saya tetap harus sampai di Sungkung. Saya nikmati jalan itu. Saya setiap langkah saya lihat agar tersimpan di hati saya, di otak saya. Ketika saya dipercaya, ini akan saya lakukan. Kepala dinas akan saya kasih tahu tikungan mana harus seperti apa dibangun, di mana yang tidak beres mau ditimbun harus ditimbun. Saya catat semua perjalanan itu. Itulah perjalanan saya hari ini ke Sungkung. Saya merasa bersyukur saya diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa. Saya bisa mencapai di sini, menjumpai dengan saudara-saudaraku di Sungkung ini yang begitu antusias dan ramah, sopan santun luar biasa menerima saya. Saya merasa sangat tersanjung disambut dengan adat istiadat dan budaya kita di sini. Luar biasa. Akan saya sampaikan setelah sampai di Bengkayang, saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, Sungkung itu hebat. Kalau tidak percaya lihat videonya, nanti videonya juga ada. Nanti mereka saya katakan, buka YouTube, ada Sungkung di situ. Ini lagi bikin video. Nanti seluruh Indonesia nonton nih Pak, dunia bahkan melihat Sungkung nanti tari-tariannya, sambutan masyarakat semua ada di sini. Itulah bagaimana kayanya Indonesia. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saya titip, saya mohon, kita ini ada 4 putra yang terbaik mencalonkan diri Bupati Bengkayang. Kalau tidak baik, tidak mungkin dia lolos dari KPU. Kalau tidak baik, tidak mungkin dia diusung partai politik. Akan tetapi, hari ini saya hadir di sini, mungkin besok lusa ada yang lain juga hadir di sini, menyampaikan visi dan misi, menyampaikan terobosan kerja, menyampaikan program kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat gesturnya dia bicara. Apakah hanya mulutnya saja atau ada hatinya dia bicara? Kedua, koreksi apa yang disampaikan, diberi nilai. Mana yang nilai tertinggi, itu yang bapak, ibu, adik-adik pilih. Dan diskusi dengan keluarga, dengan anak, ibu, siapa kira-kira bupati yang kita pilih agar bisa membawa kita keluar dari kesulitan ini. Itulah bupati yang dipilih. Kalau sudah bapak-bapak ibu lakukan seperti itu, amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membangun Sungkung di ke depan yang lebih baik. Itu yang kita pilih.
Jangan lagi sembarangan memilih bapak-bapak ibu-ibu. Dengan jari bapak ibu-ibu memilih pemimpin, kalau salah pilih 5 tahun lagi jalan seperti itu. 5 tahun lagi anak cucu kita menderita bapak-bapak ibu-ibu. Pendidikannya ketinggalan, kesehatannya tidak terjamin. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Ekonomi kita juga tidak mungkin bisa meningkat kalau jalannya masih seperti itu 5 tahun kemudian. Ini harus kita pikirkan bersama. Kita memilih pemimpin, sudah menggantungkan harapan kita kepada pemimpin itu. Sudah menggantungkan masa depan pemuda-pemuda kita kepada pemimpin itu. Agar mampu membawa kita keluar dari kesulitan ini. Itulah yang harus kita pilih. Saya kira itu bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Akhirnya saya ucapkan selamat malam. Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Basengat Kak Jubata. Terima kasih, selamat malam. Andi Me Aliang, Bengkayang bersih, bengkayang hebat. Andi Me Aliang, Bengkayang bersih, bengkayang hebat. siap memenangkan Andi Me Aliang. Siap, Siap memenangkan Andi Me Aliang. siap. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.